Tenan-tenan. Hah? Iya. Hamdan. Tetesnya tadi isu karo. Hah? Tetesnya tadi isu. Waktunya ke bola. Jadi judul makalah saya yaitu peran penyuluh agama Islam sebagai agen moderasi beragama dalam disebut dengan al-wasatiyah. Tentu ini menjadi nawacita pemerintah kita di saat sekarang ini, di mana radikalisme, kemudian ekstremisme yang melanda keberadaan kita di Indonesia menjadi perhatian pemerintah untuk menangkal radikalisme itu sendiri. Kemudian disinilah peran penyuluh agama Islam itu sebagai agen moderasi. Sebelumnya moderasi beragama, ya, ini sebelumnya ketika Wakil Menteri kita Lukman Hakim kemarin, Pak Lukman, membuat moderasi beragama ini banyak yang salah menilai dan banyak yang salah kaprah. Mereka menduga bahwa agama itu harus direkonsiliasi, padahal bukan. Beragamanya, agama itu sendiri sudah bawa moderasi. Dari awal agama sudah bawa moderasi. Sisa orangnya, individu yang beragama itu yang kita akan coba bahas tentang moderasi. Moderasi berasal dari kata bahasa Latin moderatio, yaitu berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Kemudian dari KBBI menyediakan dua pengertian, pengurangan kekerasan dalam mengambil sebuah keputusan, membenarkan pendapat sendiri dengan menyalahkan pendapat-pendapat orang lain. Kemudian penghindaran keekstriman. Maksudnya penghindaran keekstriman di sini kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia yang kaya dengan beragam suku, ras, golongan, begitupun juga dengan agama, tentu kita dihadapkan dengan berbagai macam perilaku kita sebagai warga Indonesia. Nah, di sini ketika pengurangan kekerasan, ya, saya sendiri yang koneksi, lanjut aja nih. Langsung saja saya ke sini. Minimal kita moderatnya dalam perbuatan 4 wilayah pembahasan. Moderatnya itu pertama dalam persoalan akidah, kemudian yang kedua persoalan ibadah, kemudian moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti, dan moderat dalam persoalan tasyri'. Ya, mungkin kita bisa ambil contohnya pandemi, ya, COVID-19 yang melanda kita. Moderat dalam persoalan akidah. Kita tahu bahwa manifestasi akidah itu sabar bagian daripada manifestasi akidah itu sendiri. Ya, bersabar terhadap pandemi ini, bersabar dengan aturan-aturan pemerintah, ya. Itu bagian daripada moderat. Kemudian berkesinambungan dengan persoalan ibadah. Ketika kita diatur beribadah oleh pemerintah, daripada kemampuan umat, ya. Kemudian tentu perangai dan budi pekerti ini tadi kembali lagi ke nomor 1 dari akidah itu sabar itu sebagai manifestasi daripada akidah sendiri, dan implementasinya pasti adalah akhlak. Nah, di sini ada budi pekerti, ya. Jangan sampai seperti yang terjadi yang viral itu, kita dalam budi pekerti membawa senjata tajam untuk melaksanakan ibadah yang kemarin sempat viral, dengan membawa celurit, dengan membawa parang, busur dan sebagainya. Kita sudah berpikir berlebih, ya. Kita sudah kelewat dalam batasan. Kemudian tentu persoalan tasyri' ini mengundang juga, ya. Dari COVID ini tasyri' juga agak sedikit bergeser. Hukum perundang-undangan yang tadinya kalau kita mazhab Syafi'i ketika mendirikan masjid yang tidak berjamaah dalam satu waktu, ya, itu hukumnya kan sudah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam konteks satu masjid dalam satu waktu harus ada yang berjamaah. Kata tidak, sedikit kampung sedikit kampung madrasah. Tapi karena kita harus bermoderat,
karena ini kemaslahatan ummah, ini demi kita juga. Makanya pasal tasyri itu hukum agak berubah. Ya. Yang tadinya kita jumatan harus 40 orang, sekarang jumatan bisa 2 orang. Ya. Kemarin kan. Kemudian tadinya harus di masjid, sekarang tidak boleh di masjid. Itu kita harus bermoderasi dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Kemudian dalam bahasa Islam sendiri itu disebut dengan al-wasatiyah, okay, atau wasat. Ini berarti jalan tengah. Moderator, bagian daripada kata moderasi tadi, penengah. Ketika orang berbicara ada moderator. Kemudian secara aplikatif, kata wasatiyah ini lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma yang paripurna. Maksudnya sudah paripurna ketika orang sudah bermoderasi, sudah bisa paham, mengerti, oh kalau mereka lakukan itu ya, itu bagian daripada ajaran dan atau keyakinan mereka. Kalaupun tidak harus membantah, tidak harus mengkafirkan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa ciri tentang moderasi itu. Langsung ke intinya saja. Ini fakta sebenarnya ya, bahwa kita di Indonesia sekarang untuk Asia Pasifik, Indonesia kita berada di posisi keempat. Kalau di globalnya 37, urutan ke 37 dari skor dari 135 negara yang terindikasi dengan terorisme, radikalisme dan juga ekstremisme. Ya, hal ini menjadi alarm pemerintah dan masyarakat untuk sekian kalinya bahwa radikal atau ideologi radikal masih ada dan akan menjadi bom waktu yang terus menghantu negara jika tidak ditangani secara serius menerus. Nah, makanya kita penyuluh agama itu ini bagian daripada pekerjaan kita sebagai penyuluh agama. Kita sebagai corong pemerintah, kita sebagai agen change untuk merubah. Jangan tunggu rusak. Salah kita mengambil tindakan ketika sudah rusak baru kita baru mau mengajarkan moderasi. Salah. Karena ini bagian daripada nawacita pemerintah, kita harus kembangkan, kita harus mengajarkan, mengedukasi masyarakat tentang inilah ya Islam yang benar. Kalau bahasa alamnya, mohon maaf, back to nature, kembali ke alam. Tapi kalau bahasa agama bisa kita katakan back to base, back to basic. Basic kita apa? Al-Islam itu rahmatan lil alamin. Kita saling sambil kita nonton video, saya komentari ya. Sambil nonton video ya. Pertama, judul ini sangat menarik ya, sangat menarik dan sangat menasional, sangat me-Indonesia, apalagi Kementerian Agama. Ya. Jadi ini yang lagi digaungkan di semua lapisan tentang moderasi beragama. Jadi kalau ini dibawa ke pusat, sangat senang dengan pusat moderasi beragama. Karena memang itu sekarang jadi inti seluruh aktivitas dan program kita di Kementerian Agama. Jadi saya sangat bangga ada judul seperti ini yang diangkat. Namun sedikit saja kalau narasi ini sudah bagus, sedikit saja ditambahkan, kalau bisa dimunculkan sedikit di situ peran penyuluh, apalagi tadi dikaitkan dengan moderasi dan pandemi. Ya, sangat luar biasa ya. Ketika kemarin misalnya kita dilarang salat Jumat dan sebagainya, kehadiran penyuluh di tengah masyarakat memberikan pemahaman tentang moderasi beragama itu, bahwa tidak selamanya harus itu ada sebenarnya Pak, itu ada di poin kedua. Nanti kalau itu bisa dimunculkan bahwa nyata sekali bahwa kehadiran penyuluh Pak Nanda kehadirannya betul-betul mencerahkan masyarakat tentang situasi kekinian, situasi pandemi sekarang, di mana persoalan akidah, persoalan ibadah, ya, persoalan etika dan akhlak, semua tersentuh oleh situasi pandemi. Dengan demikian dimunculkan itu bahwa kehadiran penyuluh betul-betul memberikan pencerahan di tengah-tengah
masyarakat sekaligus memberikan pemahaman tentang apa itu moderasi.